ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam mudah-mudahan bisa senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, segenap sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa diberi istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di pembahasan tentang makanan ini sudah sampai pada poin yang berkaitan dengan as-sayd atau perburuan. Kita pelajari kemarin bahwasanya yang namanya berburu secara umum itu hukumnya halal, perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan salah satu upaya seorang manusia untuk mendapatkan makanannya. Dan perburuan itu bisa terhadap binatang-binatang darat atau terhadap binatang-binatang laut. Kemudian kemarin kita juga sudah membicarakan bahwasanya secara umum, sekali lagi, perburuan itu diperbolehkan kecuali kalau kita berada di tanah haram sedang dalam keadaan ihram, sedang haji atau umroh. Kemarin kita juga sudah mempelajari bahwasanya siapa saja yang sembelihannya itu halal, maka perburuannya juga dinyatakan halal, laki-laki maupun perempuan. Kemudian alat yang bisa digunakan untuk berburu itu adalah segala jenis senjata yang bisa melukai. Seperti apa? Seperti pedang, seperti pisau, atau dengan menggunakan panah. Ya, ini semuanya merupakan senjata-senjata yang kalau kita tebaskan, kita tusukkan atau terus kemudian kita tembakkan, itu bisa melukai si binatang yang sedang kita buru. Dan penggunaan senjata itu harus yanfudh, ya, harus masuk atau terus kemudian meninggalkan luka. Ya, itu merupakan salah satu syarat yang dikatakan oleh Syekh Abdul Azim Badawi sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin. Dan kadangkala yang namanya berburu itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan binatang. Biasanya yang paling sering digunakan untuk membantu seseorang berburu itu adalah anjing. Ya, tapi dipersyaratkan bahwasanya anjing yang digunakan untuk berburu ini adalah anjing yang sudah terlatih. Nek asune gak terlatih, maka tidak boleh digunakan untuk berburu. Dan dengan syarat, kemarin kita juga sudah membahas, ketika anjing ini kita lepaskan untuk berburu dan mendapatkan binatang, dia tidak memakan sedikit pun dari binatang tersebut. Karena kalau kita lepaskan, meskipun dia terlatih, lalu dia menikmati sebagian dari binatang tersebut, berarti itu menandakan bahwasanya dia berburu bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya sendiri. Dan ketika kita sudah sampai di tempat di mana binatang buruan itu kena, jangan sampai kita juga mendapati ada hewan lain atau ada anjing lain selain anjing kita. Karena apa? Karena dikhawatirkan bahwasanya binatang itu mati bukan karena anjing kita, tapi karena anjing yang lain. Dan anjing yang lain itu barangkali juga bukan anjing yang terlatih. Dia anjing buas biasa, yang dia kadangkala sudah memakan sebagian dari jasad si binatang yang sedang diburu. Itu beberapa perkara yang kemarin sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan lanjutkan beberapa informasi tambahan dari Syekh Abdul Azim Badawi terkait dengan binatang buruan. Dalam hal ini beliau mengambil satu sub pembahasan dengan mengatakan
hafizahullahu taala wa mata'ana bi tuli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. As-saidu bil kalbi ghairil muallam. Apa hukum menggunakan anjing untuk berburu tapi anjingnya itu tidak terlatih? Ya, anjingnya bukan anjing yang secara khusus dilatih untuk melakukan perburuan. Dalam hal ini beliau mengatakan la yahillu, tidak halal, ma amsakahul kalbu, apa-apa yang ditangkap oleh seekor anjing ghairul muallam, yang tidak dilatih untuk berburu, illa kecuali an yudroka hayyan, binatang yang diburu itu masih hidup, fayudzakka, lalu dia disembelih. Jadi misal ada orang berburu tapi ternyata dia salah membawa anjing. Ternyata anjing yang dia bawa untuk berburu ini bukan anjing yang terlatih, ya, tapi wes kadung digawa, akhirnya anjing ini dilepaskan untuk berburu rusa misalnya, kena rusa nih. Kalau rusa itu mati karena si anjing ini, maka rusa itu tidak boleh dimakan. Karena apa? Dia termasuk bangkai, karena diserang oleh seekor hewan yang lain. Ya, tapi kalau anjing yang kita utus itu adalah kalbun mu'allam, anjing yang memang terlatih, kita persiapkan khusus untuk berburu, maka dalam kondisi ini ketika terus kemudian kita kita lepaskan itu anjing berburu dapat, ya, maka jika yang binatang buruannya ini mati, boleh enggak untuk dikonsumsi? Boleh. Karena apa? Kita berburu menggunakan binatang yang terlatih. Nek misalnya tidak terlatih, itu haram. Kecuali ketika misalkan kena ini ketangkep blek, selamat. Terus kemudian setelah kena itu binatangnya masih hidup, ya. Dalam kondisi seperti ini boleh tidak kita makan binatang buruan yang dicengkerem oleh anjing yang tidak terlatih? Oleh nggak untuk dimakan? Tidak boleh, karena kondisinya dia masih hidup. Nek pengen bisa memakan binatang ini, maka kita bisa menyembelihnya terlebih dahulu. Jadi kegambar ya, di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, nek misalnya kita bawa anjing terlatih untuk berburu, nyengkerem seekor hewan binatang buruan, mati, boleh nggak dimakan? Oleh, ya, karena ini kita menggunakan kalbun mu'alam, anjing yang sudah terlatih untuk berburu. Kasus yang kedua, anjingnya bukan anjing yang khusus digunakan untuk berburu dan dia tidak pernah dilatih. Ujuk-ujuk nyengkerem binatang buruan, mati, boleh tidak binatang buruannya kita konsumsi? Tidak boleh. Tapi kalau misalnya dicengkerem bareng anjing yang tidak terlatih ini, lalu binatangnya masih hidup, boleh tidak untuk kita konsumsi? Boleh, dengan syarat dia masih hidup dan sempat kita sembelih. Jadi binatang buruan ini mati bukan karena dicengkerem barek asu sing gak terlatih iki, tapi karena kita sembelih. Seperti itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, qultu, saya pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli bait. Kita ini sedang berada di sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya itu ahlu kitab, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Afana kulufi aniyatihim, boleh ndak kita itu makan menggunakan tempat yang mereka gunakan? Makan ngenggo piringnya mereka, minum ngenggo gelasnya mereka. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani, ya, boleh ndak? Wa bi ardi saidin asidu bi qausi wa bi kalbil ladzi laisa bi muallam. Kita ini juga pernah berada di sebuah tempat, ya, yang biasanya digunakan untuk berburu. Saya biasanya berburu dengan menggunakan anak panah saya dan berburu dengan anjing saya, tapi anjing saya itu bukan anjing yang terlatih.
laisa bi muallam. Wa bi kalbi al muallam, kadangkala saya juga membawa anjing yang terlatih. Fama yasluhuli, mana yang boleh untuk saya konsumsi? Qala, kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma ma dzakarta, adapun yang engkau sebutkan min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, wong-wong Yahudi Nasrani, fa in wajadtum ghairaha, nek misale sampeyan iso oleh peralatan makan sakliyane nggone wong Yahudi Nasrani itu, fala takulu fiha, maka jangan menggunakan peralatan makan miliknya orang-orang Yahudi Nasrani. Mergo lapo? Ana kemungkinan iku mari digawe mangan babi misalnya. Ada kemungkinan gelasnya mari digawe ngombe khomer misalnya. Nah, kadangkala memang sudah dicuci, tapi kadangkala yo tidak dicuci dengan begitu bersih. Maka hati-hati saja, sebagai bentuk kehati-hatian. Nek misalnya oleh peralatan makan yang lain, gunakan. Wa illam tajidu, tapi nek sampeyan gak isok ngolehno peralatan makan selain yang sudah diberikan oleh tuan rumah orang Yahudi Nasrani itu, faghsiluha wa kulu fiha, maka pastikan bahwasanya peralatan makan itu wis mari dicuci, wis mari di apa jenenge basa kene, diumbah. Nah, wis mari di apa basa Jawane selain diisoi, wis mari diisoi, wa kulu fiha, nek wis mari diisoi sampeyan yakin itu sudah dicuci bersih, tidak ada sisa babi misalnya, tidak ada sisa khomer misalnya, atau makanan-makanan yang haram, gak popo sampeyan mangan nganggo peralatan makan milik orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nek di sini saya kira hadis ini tidak terlalu banyak dipakai ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita di luar negeri itu Masya Allah ya, apalagi negara-negara minoritas Islam, kita bertamu di lingkungan di mana mayoritas agama pemilik rumah itu adalah non muslim ya, bukan agama Islam, itu yang terus kemudian sangat bermanfaat ketika kita belajar masalah-masalah yang seperti ini. Wa masita biqausik, berhenti selesai di situ tentang menggunakan peralatan makan gone wong Yahudi Nasrani. Berarti hukum asalnya apa? Oleh tak oleh? Boleh. Yang penting dipastikan dia sudah dicuci bersih sebelumnya. Tapi nek misalnya bisa mendapatkan selain itu, maka lebih baik menggunakan yang lain. Lalu pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan tentang perburuan. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, wa masita biqausik, dan apa yang engkau buru dengan menggunakan panahmu, fadzakarta ismallah, dan sebelum kamu menembak kamu membaca bismillah terlebih dahulu, fakul, maka makanlah. Nembak opo wae, gak harus nganggo panah yo, nganggo tembak yo iso, di nganggo peso di antem nong ini yo iso. Yang penting sebelum melepaskan senjata itu kita membaca bismillah. Sampeyan nembak manuk doro, tembak bismillah, tewor, kelepek mati, boleh dimakan. Ya, tapi nek sampeyan sadurunge nembak gak maca bismillah, mati, sampeyan tidak boleh memakan. Kecuali ketika ditembak kena jatuh dia masih hidup, sampeyan sempat menyembelihnya, maka dia mati bukan karena proses perburuan, tapi mati karena proses penyembelihan. Nah, itu dua hal yang harus kita bedakan. Wa masita bikal muallam, dan apa-apa yang engkau buru dengan menggunakan anjingmu yang sudah dilatih untuk berburu, fadzakarta ismallah, dan engkau sebelum melepaskan anjing itu menyebut bismillah, maka ni asu iki kemudian nyengkerem binatang digunakan untuk menyenangkan tuannya tanpa dia memakan sedikit pun dari situ, tidak ada anjing yang lain, maka kita boleh memakan binatang buruan tersebut. Kasusnya sama, nek misalnya diculno kok gak nganggo maca bismillah, maka dia tidak boleh dimakan. Karena apa? Masuk dalam kategori bangkai. Ya, karena disembelih dia mati bukan tanpa disebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seperti itu. Wa masita bikal ghairi muallamin. Adapun apa-apa yang engkau buru dengan menggunakan anjing yang tidak terlatih, fa'adrok tadzakatahu, tapi ketika dia nyengkerem binatangi sek durung mati sampeyan jek sempet nyembelih, fakul maka boleh dimakan. Mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, berarti nek asune iku ghairu muallam, bukan termasuk jenis anjing yang terlatih, mencengkeram binatang buruan dan binatang ini mati, ndak sempet disembelih, maka boleh nggak dimakan? Tidak boleh untuk dimakan. Itu mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya seperti itu. Karena apa? Di sini dikatakan anjing yang tidak terlatih kalau dibawa berburu, dia boleh untuk dimakan hasil buruannya selama ketika dicengkerem itu belum mati dan sempat untuk disembelih. Berarti yang tidak sempat disembelih keburu mati disian, maka dia haram untuk dimakan. Seperti itu. Ini hukum memakan binatang buruan yang didapatkan dengan menggunakan anjing yang tidak terlatih. Kemudian selanjutnya, bahasan selanjutnya yang dicantumkan di sini adalah as-soidu idza waqa'a fil ma'i. Nek misale ono buruan sing ditembak, lah kok cicire ning banyu, boleh ndak untuk kita makan? Kenapa ini dibahas? Karena begini teman-teman, ono kemungkinan binatang itu ketika jatuh ke laut mati bukan karena tembakan dari senjata kita, bukan karena kena panah kita, tapi mergo kelelep, gak iso nglangi. Nah, akhirnya kelelep di situ mati. Jadi matinya bukan karena perburuan kita, tapi karena dia tenggelam di air. Makanya terus kemudian perlu untuk kita pelajari tentang masalah ini. Dalam hal ini Syekh Abdul Azim Badawi mengatakan, idza waqa'as soidu, apabila sebinatang buruan itu jatuh fil ma'i, di dalam air, ya, haruma akluhu, maka menurut pandangan Syekh Abdul Azim Badawi hukumnya haram untuk dimakan. Ya, hukumnya haram untuk dimakan. Dalilnya apa? Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Adi bin Hatim, untuk seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Apa dawuhe Kanjeng Nabi? Idza romaita sahmak, nek sampeyan nembakno anak panahe sampeyan, fadzkurismallah, maka sebutlah nama Allah. Ojo lali maca bismillah sadurunge nembak. Fa in wajadtahu qad qatal, nek misale ketika sampeyan tembak sadurunge nembak maca bismillah kenek, dan ternyata peluru ini, panah ini membunuh binatang tersebut, fakul, maka kita boleh memakannya. Halal. Karena apa? Dia dibunuh melalui jalur perburuan, karena dia termasuk binatang liar. Nah, ini binatang ternak ya gak oleh, kecuali binatangnya bedal, seperti itu. Illa antajidahu qad waqa'a fi ma'in, kecuali nek sampeyan mendapati binatang buruan sampeyan iku jatuh tiba kemudian dia mengambang di atas air. Kenapa demikian? Fa innaka la tadri, karena sampeyan gak ngerti almau qatalahu, sing mateni binatang buruane sampeyan iku banyu iki, ausah muk utawa panahe sampeyan. Ya, apalagi kalau sudah berlalu beberapa waktu, wah ini mencurigakan semakin. Maka karena di sini ada wajhu al halal wa wajhul haram, aspek-aspek yang halal dan aspek yang haram, mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah aspek yang haram. Ya, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, sebagaimana yang dikatakan oleh kaidah fikih, bahwasanya menghindari mafsadat dengan mengedepankan yang haram itu lebih diutamakan ketimbang mengambil maslahat dengan mendahulukan yang halal. Karena apa? Di sini kita ragu,
ya, kita berada dalam sebuah keraguan apakah binatang ini mati karena tembakan kita atau mati goro-goro kelelep banyu. Nek goro-goro kelelep banyu, maka ini hitungannya adalah bangkai, ya, dan dia haram untuk dimakan. Tapi ada kemungkinan bahwasanya binatang ini mati karena tembakan kita, entah dengan menggunakan anak panah atau peluru, mati. Nah, di sini kita ragu-ragu nih, 50-50 nih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mendahulukan yang haram. Sehingga binatang itu menurut Syekh Abdul Azim Badawi tidak boleh untuk dikonsumsi. Wis ditinggal. Biarkan nanti dia menjadi rezekinya binatang yang lain. Untuk kita wis ditinggal karena masuk dalam kategori syubhat minimal. Dan orang kalau menghindari syubhat itu insya Allah lebih selamat, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, pembahasan as-sayd ini tentang binatang buruan ditutup oleh Syekh Abdul Azim Badawi dengan pembahasan as-saydu idza ghaba anhu yaumaini aw salasatan tsumma wajada. Sampeyan berburu, tembak jelek kena cicir manuke atau jatuh itu rusanya, tapi ketika sampeyan pergi ke tempat dia jatuh, sampeyan tidak menemukan, ya, oke, karena tidak menemukan sampeyan golek gak ketemu, akhirnya sampeyan moleh rong dinongkas, sampeyan pergi ke tempat yang sama, ge ape nembak, lah kok sampeyan mendapati rusa atau binatang yang terkena pelurune sampeyan, terkena anak panahi sampeyan. Loh, ikilah anak panahku dah, keingi oleh iki, oh berarti iki binatang sing keingi tak goleki, gitu ya. Tapi apa hukumnya mengkonsumsi binatang buruan yang baru ditemukan 2-3 hari setelah tembakan yang dilepas? Nah, iki hukumnya piye? Dalam hal ini Syekh Abdul Azim Badawi mengatakan, waman roma sahmahu, barang siapa yang menembakkan anak panahnya, fa'asoba, lalu mengenai binatang buruan, tapi summa ghaba anhu, binatang buruan itu walaupun kena masih sempat melarikan diri sampai hilang, digoleki gak ketemu. Apa yang jadi hukumnya? As-saydu summa ghaba anhu as-saydu yaumaini aw thalatha. Kemudian binatang buruannya itu kabur, hilang 2-3 hari. Summa wajadahu, setelah 2-3 hari binatang itu ditemukan. Maka apa yang terjadi? Falahu akluhu, maka dia boleh untuk memakannya idza lam yantan, selama baunya belum busuk. Nah, karena apa? Ghalabatul dzan, keyakinan kita yang mayoritas, apa ya? Perkiraan kuat kita bahwasanya binatang ini mati karena senjata kita itu. Bukan karena yang lain. Karena apa? Ketika kita lihat tidak ada bekas binatang lain, dia juga tidak terjatuh di dalam air misalkan, ya kan. Nah, dalam kondisi seperti ini kita jadi memiliki perkiraan kuat bahwasanya binatang ini kuat untuk berlari, tapi akhirnya dia mati, ya, karena senjata. Orang tekondi, yo karena di atas tubuhnya tidak ada bekas-bekas yang lain kecuali senjata kita yang masih nancep misalkan, ya. Nah, jadi ghalabatul dzannya itu perkiraan kuatnya dia mati karena senjata kita, bukan karena faktor yang lain. Oleh sebab itulah dalam hal ini Syekh Abdul Azim Badawi memperbolehkan binatang itu untuk dikonsumsi selama dia tidak menimbulkan aroma busuk. Nah, seperti itu. Dalilnya apa? An Adi bin Hatim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk beliau, wa in romaitas sayda, nek sampeyan nembak binatang buruan sampeyan, fawajadtahu ba'da yaumin aw yaumaini, lalu engkau baru menemukannya setelah 1 hari atau 2 hari berikutnya, ya, laisa bihi illa atharu sahmika, di atas tubuhnya tidak ada bekas lain kecuali panahmu tok, ya, fakul, maka makanlah. Kecuali ketika sudah 2 hari 3 hari kita menemukan binatang, ada anak panah kita masih nancep, cuman di situ juga sudah ada krowok-krowoke, berarti binatang itu sudah dimakan oleh binatang lain. Dan karena di sini ada kemungkinan binatang itu mati karena dimakan oleh binatang lain, bukan karena
panah kita, maka kita dianjurkan untuk menjauhi dan tidak mengkonsumsi binatang tersebut. Karena sekali lagi bertemu wajhul halal dengan wajhul haram, maka dalam kasus seperti ini kuddima wajhul haram, lebih dikedepankan sisi-sisi aspek-aspek yang membuat dia menjadi haram, seperti itu. Hadis ini juga dikuatkan pula oleh hadis yang lain yang berasal dari jalur Abu Tha'labah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ramaita bisahmika," nek sampeyan nembak binatang buruan nganggo anak panahe sampeyan, faghobaan lalu binatang itu kabur, gak isok sampeyan temokno, fa'adrok tahu, lalu setelah beberapa hari sampeyan menemukan binatang tersebut, fakulhu, maka makanlah binatang itu malam yantan, selama tidak berbau busuk. Nek sudah berbau busuk itu kan berarti matine wis pirang-pirang dino. Tapi nek belum berbau busuk kemungkinan dia baru saja mati. Nah, berarti binatang ini termasuk binatang yang kuat. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi selama di atas tubuh binatang itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang pertama, tidak memiliki bekas apapun selain senjata yang kita tembakkan, seperti itu. Nah, dengan demikian pembahasan tentang as-sayd, binatang buruan, itu sudah selesai. Ya, hanya sedikit engko nek misale sampeyan pengen lebih lanjut lagi mempelajari tentang as-sayd ini, yo sampeyan delok di kitab-kitab fikih yang lain, terutama kitab-kitab fikih yang lumayan panjang, al-mutawwalat itu. Ya, pembahasannya biasanya lebih detail. Kalau di sini hanya diberikan gambaran-gambaran umum saja beserta dalil-dalilnya. Minimal sampeyan duwe pemahaman lah ketika nanti kok kemudian sampeyan melakukan perburuan. Ya, tibang barek duwe panah gawe manah bunderan tok, semending gawe manah sing liya misalkan. Ya, sampeyan jajal manah apa jenenge manuk taupong. Tapi ojo manuk dorone tangga. Itu tidak termasuk binatang buruan. Ya, engko nah tonggone sampeyan duwe manuk apa. Wis ngerti ning jero apa jenenge? Kurungan dipanas sih. Ngawur berarti wong iku. Ya, namanya juga perburuan. Berarti ya harus diburu. Binatang yang diburu itu ya binatang liar, bukan binatang jinak yang ada di dalam kurungan. Seperti itu. Taib. Kemudian setelah selesai membahas tentang as-sayd, monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita pindah ke pembahasan tentang al-aqiqah. Monggo, Mas. Gimana? Digigit anjing. Ya, hampir dipastikan kalau binatang buruan dengan menggunakan anjing itu mati karena gigitan si anjing itu. Ya kan? Ini kan faktor najis atau enggaknya kan ya. Nah, kemarin sudah kita sebutkan, kita tinggal mencucinya saja. Ya, mencucinya kalau misalkan kita apa jenenge kok ragu dengan hasil tadhir atau pensucian yang kita lakukan, sekarang buang gitu saja area-area yang berpotensi terkena air liurnya si anjing. Semudah itu. Tapi secara umum binatang buruannya itu tetap halal karena yang dicokot itu kan wilayah-wilayah tertentu, dan anjing buruan itu kemungkinan akan menggigit wilayah lehernya karena dia sudah dilatih. Berbeda dengan yang tidak terlatih. Nah, seperti itu. Itu yang kemudian biasanya terjadi di beberapa kasus, ada anjing yang dilatih khusus untuk berburu. Ya, seperti itu. Bisa juga dia menggunakan ininya, apa jenenge? Cakari, cuman jarang sekali, biasanya dicengkrem, ya kemudian sininya digigit bagian lehernya. Maka bagian situ kan kita potong ya, kemudian
akan dibuang begitu saja. Kalau misalkan memang tidak bisa dibersihkan ya. Tapi biasanya sih yang berburu dengan anjing biasanya wis ngerti kok. Seperti itu. Wallahu alam.